Oke, untuk membuat sebuah fragmen, itu kita nanti harus membuat subclass dari fragmen, ya kita harus menurunkan kelas fragmen. Nanti kelas fragmen itu code-nya agak mirip sama activity ya, dia punya onCreate, onStart, onPause, onStop. Ya, lebih lengkapnya seperti ini. Ya, jadi ini urutan jalannya atau life cycle dari activity dan fragmen. Jadi yang pertama on create-nya activity jalan dulu, berikutnya on attach si fragmen jalan, ya, disusul dengan on attach fragmennya dari activity, lalu on create-nya dari si fragmen jalan, on create view, dan seterusnya, sampai terakhir on resum dari sebuah fragmen. Nah, caranya untuk membuat fragmen baru, tinggal klik kanan aja di package name, kemudian pilih new, pilih fragmen, dan fragmen yang blank. Ya, nanti kita akan diberikan window baru seperti ini. Ya, isikan aja fragmen name-nya dengan detail fragmen. Kemudian create layout XML-nya dicentang. Ya, karena kita mau mendesain layout-nya setelah ini. Fragmen layout name biarkan padanya. Nah, ini yang penting, untuk include fragment factory methods itu jangan dicentang. Ya, kalau dicentang nanti akan ada beberapa method bawaan yang akan digenerate oleh Android Studio dan kita harus melakukan implementasi dari method-method tersebut. Ya, kita tidak mau melakukan itu, jadi ini harap dibuang. Ya, beberapa versi Android Studio, ini saya pakai versi 3.6. Ya, sebelum itu ada tambahan include interface callbacks, ini juga jangan dicentang. Ya, jadi nanti isi dari fragmen kita, kelasnya itu benar-benar kosong. Kurang lebih nanti seperti ini jadinya kalau kita create blank fragment. Ya, kalau sudah selesai nanti akan dibuatkan detail fragment seperti ini dengan metodenya yang sudah digenerate adalah onCreateView. Ya, ini agak mirip dengan setContentView kalau di activity. Nah, tolong buatkan layout seperti ini terlebih dulu. Ya, kalau nggak biasa dengan frame layout, ini boleh diganti dengan constraint layout, nggak masalah. Ya. Kemudian tambahkan sebuah scroll view yang mempunyai linear layout secara vertikal. Ya, kemudian tambahkan text view untuk judulnya, buat agak besar sedikit teksnya. Kemudian ada image view untuk menampilkan gambar dari sebuah meme. Ya, bikin width-nya match parent, height-nya 200 dp, dan scale type-nya adalah fit center. Kemudian di linear layout yang vertikal ini tolong diberi padding 15 dp masing-masing. Ya, saya akan buat juga layout seperti ini terlebih dahulu di fragment detail XML. Ya, ini saya akan buang text view-nya. Kemudian frame layout-nya boleh dibiarkan, atau kalau lebih nyaman dengan constraint layout, boleh diganti dengan constraint layout ya. Saya akan ganti jadi constraint layout aja. Setelah itu tambahkan sebuah scroll view. Ya, cek dulu linear layout-nya secara vertikal. Kemudian tambahkan text view untuk judulnya. Saya akan beri ini meme title. Dengan ID-nya adalah text meme title.
text size bisa dibesarkan sedikit, mau di bold boleh. Kemudian tambahkan image view. Ya, ini boleh pakai gambar apapun untuk sementara placeholder dulu ya. Nanti kita akan ganti gambarnya dengan meme yang sesuai. Ya, jadi misalkan saya pakai you don't say dulu. Saya ganti ID-nya jadi image meme. Width-nya match parent, height-nya 200 dp. Kemudian scale type-nya adalah fit center. Ya, dan terakhir ada sebuah text view untuk description. Ya, saya akan ganti ini dengan text meme description. Berikutnya teksnya biarkan aja, atau mau diganti dulu meme description. Ya, lalu di linear layout-nya diberikan padding sebanyak 15 dp. Ya, dan semua dari kontennya ya, tolong dikasih paddingnya 15 dp semua. Ya, kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Nah, berikutnya di layout-nya main activity kita butuh tempat untuk menampilkan fragmennya. Ya. Nah, di sini ada widget atau ada, lebih tepatnya ini adalah kontainer ya, kontainer untuk isi fragmen. Hello World-nya saya hapus dulu karena mau digantikan dengan kontainer fragmen. Nah, begitu Anda menambahkan kontainer fragmen, Anda akan diminta mau fragmen apa yang akan dimunculkan di sana. Ya, pilih detail fragmen, kemudian klik OK. Jangan lupa constraint-nya ya. Ya, setelah dikasih constraint, keempat-empatnya tinggal di run ya. Coba dites terlebih dahulu, nanti hasilnya bagaimana. Oke ya, ini hasilnya seperti ini. Ya, bisa terlihat di sini kebetulan sekali karena memang belum ada isinya ya. Semuanya agak tersenter. Ya, kalau tidak diinginkan tersenter seperti ini, layout-nya bisa di-constraint hanya ke dua arah aja ya, secara horizontal satu, secara vertikal satu. Ya, kalau dengan constraint seperti ini hasilnya jadinya seperti ini ya. Memang terlihat kurang ke tengah ya. Atau kalau mau benar-benar persis tengah, maka secara horizontalnya dibuat dua arah, ke kiri dan ke kanan, dan dua-duanya diisi 0. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, maka fragmennya muncul di tengah-tengah sekarang. Nah, mungkin di sini teman-teman mulai bertanya-tanya, terus bedanya dengan kita mendesain activity biasa apa? Ya. Nah, untuk itu kita akan mencoba menambahkan fragmennya secara dinamis. Ya. Jadi ketika aplikasinya sudah berjalan, kita bisa menambahkan atau mengganti fragmen dengan dinamis, yaitu lewat code. Maka dari itu, bagian fragmen ini, si kontainernya ini akan saya hapus sekarang. Ya, kemudian ganti dengan sebuah linear layout secara vertikal.
Ya, ganti dengan linear layout secara vertikal, beri nama kontainer. Jangan lupa di-constrain ke 4 arah sekaligus, ya ini supaya sekarang fragmennya muncul persis di satu layar. Ya, width dan height biarkan match parent dua-duanya. Kemudian buka code-nya untuk main activity-nya, ya, Kotlin-nya, kita lihat sekilas code-nya di sini. Ya, jadi untuk menambahkan sebuah fragmen kita butuh yang namanya transaction. Ya, transaction ini ada dari sebuah objek lain, namanya adalah support fragment manager. Ya, kalau Anda lihat di sini, kalau menggunakan transaction ini agak mirip dengan transaction misalkan di basis data ya. Kita bisa melakukan perubahan-perubahan tertentu, kemudian kalau sudah selesai, terakhir harus di commit. Ya, ini mirip. Jadi kita harus bikin transaction dulu, kemudian membuat fragmen yang mau dimasukkan ke kontainernya. Ya, dengan membuat objeknya terlebih dahulu, kemudian ditambahkan ke transaction-nya, dan terakhir di commit. Ya, maka kita akan coding di sana ya di main activity. Jadi langkah pertama adalah kita bikin transaksi dulu. Ya, ini bisa diringkas kalau tidak mau bikin variabel fragment manager bisa langsung pakai support fragment manager ya. Jadi bisa file transaction sama dengan support fragment manager dot bikin transaction. Nah, jadi pertama kali harus mulai dulu transaksi untuk menambahkan fragmen. Kemudian buat dulu fragmennya yang akan ditambahkan. File fragment sama dengan detail fragment. Ya, setelah itu tambahkan ke transaction add. Kita akan gunakan yang jenis kedua ya. Dia minta container view ID ya. ID dari kontainernya yang akan digunakan untuk menampung si fragmen dan fragmennya itu sendiri yang mau ditambahkan. Ya, maka di sini masukkan r.id.container. Ya, ini adalah ID dari si linear layout vertikal yang tadi ya, sudah diberi ID container. Lalu masukkan fragmen yang detail fragmen ke dalam sini. Setelah itu tinggal di commit. Ya, bisa di build dan run. Nah, bisa terlihat di sini hasilnya untuk saat ini terlihat sama saja dengan yang tadi ya. Masih menggunakan potongan code fragmen. Nah, setelah ini kita akan mengirim data dari activity ke fragmen supaya nanti si detail fragmen itu bisa menampilkan data meme yang sesuai ya. Nah, untuk mengirim data dari activity ke sebuah fragmen, kita menggunakan objek bantuan namanya bundle. Ya, ini agak mirip dengan intent. Kalau di intent kita ngirim data dari activity ke activity lain itu menggunakan put extra. Ya. Nah, ini mirip seperti itu. Jadi kita harus membuat sebuah bundle dulu, kemudian put integer atau string atau apapun sesuai dengan jenis datanya ya. Lalu ini adalah nama dari bundle tersebut atau argumennya tersebut. Yang kedua adalah nilainya berapa. Untuk saat ini kita isikan dengan sebuah angka dulu, entah 0, entah 1, atau 2. Ya, nantinya angka ini akan kita ganti dengan indeks dari
meme manapun yang dipilih atau diklik dari list ya. Sementara biarkan 0 dulu. Nah, kalau datanya sudah selesai di bundle, maka jangan lupa tambahkan bundle tersebut menjadi argumennya dari sebuah fragmen. Ya, maka di sini sebelum kita menambahkan si fragmennya ke transaction-nya, buat sebuah bundle terlebih dahulu. File bundle sama dengan bundle. Kemudian bundle.put integer. Karena meme ID di sini adalah index, maka kita pakai integer. Ya, berikutnya jangan lupa masukkan bundle ini ke dalam fragmen. Fragment.arguments sama dengan bundle. Ya, ini kita baru mengirimkan data ke detail fragment, tapi detail fragmentnya belum bisa menerima datanya ya, sebentar lagi kita akan buat. Nah, secara optional di transaction kita bisa menambahkan add to backstack. Ya, kalau di add to backstack maka fragmen ini akan ditambahkan terlebih dahulu ke backstack. Sehingga kalau kita tekan back, seandainya nanti sudah ada beberapa fragmen yang sudah dimasukkan ke dalam backstack, maka bukannya satu activity langsung dikeluarkan, tapi per fragmen yang masuk ke backstack yang dikeluarkan satu per satu. Ya, jadi bisa tambahkan di sini transaction.add to backstack dalam kurung berikan aja nul langsung. Ya, kalau di slide ini dia menggunakan blok namanya with. Ya, ini sebetulnya untuk merangkum saja sih. Ya, jadi daripada mengetikkan transaction-nya 3 kali seperti ini, transaction.add, transaction.add to backstack, dan transaction.commit, kita bisa merangkumnya menjadi block with. Ya. With transaction, lalu dalamnya dengan blok kurung kurawal seperti biasa, kita bisa langsung manggil method add to backstack, dan commit. Ya, jadi ini meringkas penulisan, kita tidak perlu lagi nuliskan nama objeknya dan dotnya. Ya, Anda lihat di sini semua dotnya tidak ada. Ya, ini terserah Anda mau pakai style yang biasa, mau ditulis lengkap seperti ini, transaction.add, transaction.add to backstack, transaction.commit, atau dirangkum dengan block with. Ya, nanti kalau sudah ahli sama Kotlin, bahkan mungkin ada yang kalau melihat code dari luar ya, bahkan ada yang menggunakan blok apply, ya itu sama aja sebetulnya. Nah, sekarang kita akan modifikasi detail fragmen ya untuk bisa membaca data yang dikirimkan oleh activity dan mengambil data yang sesuai dari string array yang sudah kita sediakan. Ya, silakan dibuka detail fragment.kt-nya. Nah, kemudian pada awalnya kita langsung diberi return inflator.inflate bla 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 seperti ini. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel ya. Misalkan diberi nama view. Ya, nanti view-nya yang di return. Nah, kenapa kita butuh view ini? Karena kita harus mengakses beberapa widget dari si fragmen ya. Kalau Anda ingat di layoutnya fragment detail itu ada text meme title, ada image meme, dan text meme description. Nah, ini hanya bisa diakses kalau kita sudah menyimpan hasil dari inflator.inflate ini. Ya, itu sebabnya return-nya ini diganti, ini harus diselamatkan dulu ke dalam sebuah variabel. Misalkan beri nama view, kemudian nanti dia yang di return. Ya, ini bisa dikopas atau saya akan gunakan salah satu fiturnya dari Android Studio.
Ya, kita bisa lakukan refactor, kemudian mengekstrak variabel. Jadi tinggal klik kanan, refactor, ekstrak variabel, tapi pastikan ini sudah diblok terlebih dahulu ya. Jadi blok dulu inflator.inflate sampai belakang, kemudian klik kanan, pilih refactor, ekstrak variabel. Nah, di sini sudah diberi saran juga untuk nama variabelnya bisa inflate, bisa view. Saya akan pilih yang view. Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah mendapatkan data dari bundle yang dikirim oleh Manactivity. Mendapatkan data dari bundle. Ya, kita akan simpan ke sebuah variabel, misalkan mim_id namanya, file mim_id sama dengan arguments.get integer dengan key-nya adalah mim_id. Nah, kalau terlihat di sini diberi error di arguments ya. Kenapa? Karena arguments ini ada kemungkinan dia tidak ada alias kosong ya. Maka kita harus pakai null check operator di sini pakai tanda tanya dan dot. Ya, berikutnya kita ambil judul yang sesuai dari string array ya menggunakan method resources.getStringArray. File mim_title sama dengan resources.getStringArray, ID-nya adalah r.array.mim_title. Ya, ini mim_title, saya akan beri mim_title saja supaya ingat bahwa ini sebenarnya adalah array. Nah, berikutnya kita harus akses widget text mim_title ini. Ya, kalau di Manactivity kita bisa dengan mudah memanggil text mim_title, tapi kalau di sini ya text mim_title kalau dipanggil langsung dia belum tentu ada ya. Jadi untuk khusus di fragmen cara manggilnya yang betul bukan langsung seperti ini. Ya, tapi kita harus pakai perantara view dulu. View.text mim_title ya baru bisa mengakses teksnya. Jadi di sini teksnya mau kita beri indeks yang sesuai, ya, judul dari mim yang sesuai, mim_titles index mim_id. Nah, mim_id-nya di sini kenapa dimerahkan? Karena di sini tadi kita menggunakan arguments null.getInteger. Kalau argumennya null, maka mim_id-nya juga null. Ya, sehingga dia tidak bisa dipakai langsung di sini. Ya, kalau dilihat type mismatch, required-nya integer, tapi yang ditemukan adalah integer nullable. Ya, jadi mau tidak mau kita harus pakai operator bantuan di sini, namanya Elvis operator, bentuknya adalah tanda tanya dan titik 2. Ini adalah operator yang digunakan untuk pengecekan terhadap null. Ya, secara sederhananya gini, kalau di sebelah kirinya tanda tanya titik 2 ini tidak null, maka dia akan menggunakan nilai apapun dari yang ada di sebelah kiri. Ya, tapi andaikan arguments.getInteger ini ternyata hasilnya null, maka dia akan memberikan hasil yang sebelah kanan. Ya, sehingga sekarang mim_id kita jaminannya adalah kalau bukan 0, maka berapapun nilai yang ada di arguments.getInteger mim_id. Ya, sehingga mim_id sekarang bukan lagi integer nullable, tapi dia sudah
integer biasa. Nah, ini sudah selesai, bisa dites. Ya, kita periksa dulu untuk yang pertama adalah you don't say, berarti hasilnya seharusnya seperti ini ya. Judulnya betul, you don't say. Untuk image dan description-nya masih belum, karena kita memang belum mengubah meme image-nya dan meme description. Ya, untuk bisa mengubah description dan image-nya, ambil satu persatu dulu di sini. Meme descriptions sama resources.getStringArray array meme description. Kemudian satu lagi adalah meme images. Sama dari resources.getStringArray array, sorry, R-nya huruf besar ya, array meme image ID. Nah, setelah itu untuk description itu juga sama seperti meme title. Jadi view text meme description, description text sama dengan meme descriptions, indeksnya adalah meme ID. Nah, sementara itu yang image gantinya gimana? Ya, kita dapatkan dulu res ID-nya dengan menggunakan bantuan method resources.getIdentifier. Ya, pakai bantuan dulu resources ID sama dengan resources.getIdentifier. Ya, yang pertama dia minta nama dari identifier-nya, maka kita beri di sini meme images index ke meme ID. Parameter kedua itu jenis resources-nya apa? Drawable, karena kita mau ngambil gambar ya. Yang ketiga itu adalah dari package yang mana? Ya, kita harus merujuk ke package yang sama persis dengan package kita sekarang, yaitu ya di atas ini ya. Kalau saya menggunakan id.ac.ubaya.pendir.cobafragment, tapi jangan di kopas dari atas ya. Lebih baik pakai bantuan activity.package name. Ya, ini nullable, maka kasih tanda tanya juga. Setelah res ID-nya dapat, maka tinggal set image resources aja. Di view image meme set image resource res ID. Ya, maka kita sudah menampilkan gambar yang benar, judulnya, dan deskripsinya. Tinggal dicoba. Nah, maka sekarang kebetulan gambarnya sama ya dengan gambar yang default tadi saya gunakan, tapi deskripsinya bisa terlihat di sini. Deskripsinya yang keluar adalah punyanya you don't say. Nah, coba dites saja. Kalau misalkan meme ID-nya adalah meme ID 1, apa yang terjadi? Ya, maka yang muncul sekarang adalah meme-nya Wayuno, ya, dengan gambarnya sendiri dan keterangannya seperti ini. Ya, maka secara umum kita sudah bisa menampilkan detail dari sebuah meme yang sesuai ya, dari judul, dari gambar, dan dari deskripsi. Langkah selanjutnya adalah membuat fragmen kedua, yaitu list fragmen seperti ini.
Ya, kita akan menampilkan semua judul dari meme yang tersedia, kemudian nanti ketika ini diklik, kita akan pindah ke detail fragment dan menampilkan data yang sesuai. Ya, ini mirip dengan list view yang kemarin, jadi kalau sudah lupa dengan list view, bisa coba dibuka-buka kembali ya untuk list view-nya. Kalau sudah ingat, kita bisa lanjutkan setelah ini dengan membuat fragment list.